Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti yang kita pelajari kemarin, terdiri dari beberapa jenis ya. Salah satunya ini, yang pertama ini terdiri dari kelompok Monera atau bakteri. Yang kedua dari kelompok protista ya, beberapa ada dari kelompok protista, termasuk dari golongan protozoa. Nah, sebelum kita membahas klasifikasi mikroorganisme tersebut, sebelumnya kita akan berkenalan mengenai sel prokariot dan eukariot. Nah, jadi di dalam biologi sel itu kita mengenal ada dua jenis sel. Yang pertama sel prokariot dan yang kedua adalah sel eukariot. Sel prokariot merupakan sel yang tidak mempunyai inti sejati dan komponen keturunan dalam DNA tunggal serta kromosom bebas dalam sitoplasma. Nah, sehingga bisa dibilang kalau sel prokariot itu tidak memiliki membran, ya, tidak memiliki membran inti. Jadi, komponen di dalamnya itu bercampur, tidak memiliki membran inti atau membran nukleus. Sementara sel eukariot adalah sel yang tergolong mempunyai inti sejati, yaitu suatu struktur yang dikelilingi oleh membran inti. Di dalamnya terdapat kromosom. Kromosom ini fungsinya untuk melanjutkan ya keturunan yang membawa sifat-sifat keturunan tertentu. Sehingga sel prokariot ini berbeda ya dengan sel eukariot. Kalau prokariot berarti belum memiliki membran inti atau tidak memiliki inti sejati. Kalau sel eukariot itu sudah memiliki membran inti sehingga bisa disebut memiliki inti sejati. Nah, jadi kelompok mikroorganisme ini terdiri dari kelompok bakteri dan protista. Untuk bakteri sendiri itu merupakan kelompok dari prokariot, sedangkan protista itu beberapa ada yang eukariot. Nah, di sini untuk penjelasan lebih lanjutnya, sel prokariot yang belum memiliki membran inti ini terdiri dari kelompok bakteri dan juga ganggang biru hijau atau cyanobacteria. Ada yang mengelompokkan juga ganggang hijau biru ini masuk ke dalam kelompok Monera atau bakteri ini ya. Selanjutnya dari kelompok eukariot itu ada dari kelompok fungi juga ya. Fungi ini kelompok eukariot yang mirip tanaman ya, tapi perbedaannya fungi dengan tanaman, fungi itu tidak memiliki dinding sel sehingga fungi ada kelompok sendiri. Fungi ini terdiri dari 3 kelompok, yang pertama kelompok kapang, yang kedua kelompok hamir atau yeast, dan ketiga jamur yang masuk yang biasanya masuk dalam mikroorganisme ini kelompok kapang atau molds dan hamir atau yeast. Kalau jamur itu banyak yang kelihatan ya, jadi jamur itu kan banyak yang besar sehingga beberapa jamur itu tidak masuk ke dalam kelompok mikroorganisme. Selanjutnya ganggang dan protozoa. Ganggang dan protozoa ini termasuk dalam kelompok protista ya. Protista itu ada 2 jenis, protista mirip tumbuhan itu disebut juga ganggang dan juga protista mirip hewan yang disebut dengan protozoa. Nah, jadi di sini bisa kita pahami bahwasanya kelompok mikroorganisme itu terdiri dari 2 kelompok ya, 2 kelompok besar. Yang pertama kelompok mikroorganisme yang prokariot atau yang belum memiliki inti sel sejati. Selanjutnya kelompok eukariot yang sudah memiliki inti sel sejati. Ini ya. Jadi kedua jenis ini masuk ke dalam kelompok mikroorganisme. Jadi kan kalau mikroorganisme itu ya semua organisme yang kecil ya. Jadi kita harus melihatnya dengan bantuan alat, contohnya mikroskop. Jadi mikroorganisme itu ya bakteri, jamur yang tidak terlihat. Nah, itu termasuk kelompok mikroorganisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang bagian pertama,
yang bagian dari prokariot. Yang pertama bakteri ya. Bakteri ini memiliki morfologi. Morfologi itu bentuk yang kelihatan dari luar. Maksudnya dari luar itu ya ketika kita mengamati melalui mikroskop. Kalau kita lihat secara langsung kasat mata itu tidak terlihat ya. Karena berdasarkan bentuknya, ukuran sel bakteri ini 0,5 sampai 1 mikrometer ya. Jadi sangat kecil ya. 10 min 6, 10 pangkat min 6 meter. Jadi tidak kelihatan kalau tidak memiliki mikroskop. Lalu bentuknya ada yang bulat atau kokus, ada yang batang atau bacillus, dan spiral. Spiral itu berarti muter-muter itu ya. Sedangkan berdasarkan pengelompokan sel ada beberapa jenis bakteri. Yang pertama Diplococcus, itu berarti ada 2 sel kokus, diplo 2, kokus bulat, berarti ada 2 bulatan ya. Streptococcus berarti ada strepto itu berarti beberapa bulat-bulatan itu ya, yang bentuknya bulat, kokus. Tetrat berarti 4, lalu ada Staphylococcus dan Sarginae. Untuk gambarnya nanti kalian juga bisa mencari ya di internet untuk lebih lanjutnya. Nah, ini untuk gambarannya dari morfologi sel bakteri. Nah, ini yang pertama ini apa kira-kira ya? Ada 2 bulatan. Ini kalian bisa menebak ya nanti. 2 berarti diplo, bulat berarti kokus, diplococcus itu ya. Kalau yang ini bentuknya batang, yang D ini ya berarti apa? Basil ya. Basil ini. Ini berarti kalau 4 ini apa? Tetracoccus. Nah, kalian juga bisa mempelajari macam-macam bentuk bakteri ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini ada penjelasan lebih rincinya ya. Ini yang satu, ini namanya kokus. Kalau 2 Diplococcus, ini Staphylococcus, Sarginae, Tetracoccus, ini ya. Yang basil ya ini tadi, Bacillus, Diplobacil, dan sebagainya. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, morfologi bakteri selain dari bentuk, itu juga bisa dilihat dari berdasarkan dinding selnya. Jadi kalau kita mengamati dengan cara pewarnaan, jadi bakteri itu akan lebih jelas ketika diwarnai ya. Ketika mengamati bakteri melalui mikroskop, itu diwarna. Ada bakteri gram positif dan gram negatif karena memiliki perbedaan sifat pewarnaan dan juga sensitivitas terhadap kerusakan mekanis atau fisik, enzim, desinfektan, dan antibiotik. Ini juga berbeda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai perbedaan gram positif dan gram negatif. Selanjutnya berdasarkan pembentukan kapsul, ini dipengaruhi oleh medium pertumbuhan. Lalu ada kapsul yang tahan terhadap panas, bahan kimia. Nah, jadi memang ada beberapa bakteri itu yang bisa hidup di suhu yang sangat panas. Sebaliknya ada bakteri yang bisa hidup di suhu yang sangat dingin. Ini karena adanya morfologi ini, perbedaan morfologi bakteri tertentu. Makanya kalau makanan yang sudah terinfeksi bakteri dalam jangka waktu yang terlalu lama, itu meskipun sudah dipanaskan, itu juga tidak akan matikan bakteri tersebut ya. Jadi memang ada jenis bakteri yang tidak bisa mati dalam suhu tertentu. Atau bakteri itu tetap hidup ya, bertahan hidup. Jadi meskipun sudah kita panaskan, kalau sudah terinfeksi bakteri tertentu, tetap tidak bisa steril gitu ya. Makanya kalau kita punya makanan itu sebaiknya memang ditutup rapat. Kalau mau dimakan nanti itu sebaiknya di kulkas, dimasukkan kulkas, nanti ketika akan dimakan lagi bisa dipanaskan. Nah, selanjutnya ini ya, pembentukan endospora. Jadi bakteri itu ada yang memiliki endospora. Endospora ini masa bisa dibilang untuk masa tahannya bakteri itu, biar bakteri itu tahan gitu ya. Kapsul ya, endospora itu kapsul yang melindungi bakteri supaya tahan. Dibentuk oleh sel bacillus, tahan pemanasan, pengeringan, desinfektan. Lalu endospora itu sukar diwarnai, tapi sekali warna susah dihilangkan. Lalu dibentuk pada kondisi yang tidak mungkin untuk tumbuh.
lalu bentuk dan posisi berbeda-beda. Nah, jadi endospora itu kalau di beruang itu apa istilahnya ya? Kan kalau beruang itu bisa hibernasi gitu ya, bisa dibilang hibernasinya bakteri itu dalam bentuk endospora. Nah, ini gambarannya ya, dari gram positif dan negatif. Tadi kan berdasarkan dinding sel itu ada gram positif dan gram negatif. Ini ya, ketika diwarnai dengan pewarnaan gram itu ada perbedaan ini ya. Warna gram positif ini yang berwarna ungu, ungu di luar ini ya, yang dalamnya merah ini. Sementara gram negatif ini warnanya seperti ini. Jadi kalau kalian pengamatan melalui mikroskop nanti akan menemukan perbedaan mana bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, perwarnaan gram ini adalah metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Nah, ini ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Denmark Hans Christian Gram, ya, makanya namanya pewarnaan gram. Yang ini digunakan untuk membedakan antara pneumococcus dan bakteri Klebsiella pneumonia. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Nah, jadi ini tadi ya, gram negatif tidak ada warna ungunya, sementara gram positif ada warna ungunya. Banyak spesies bakteri gram negatif itu yang bersifat patogen. Berarti mereka berbahaya bagi organisme inang. Sifat patogen ini umumnya berkaitan dengan komponen tertentu pada dinding sel gram negatif, terutama lapisan lipopolisakarida. Nah, jadi banyak bakteri gram negatif ini yang patogen atau menyebabkan penyakit ya. Nah, sementara bakteri gram positif ini yang ketika diwarnai mempertahankan warna ungunya ya. Nah, jadi bakteri gram positif ini berwarna ungu di dinding selnya ketika diwarnai. Nah, selanjutnya itu tadi kan ada beberapa macam bakteri ya, gram positif dan gram negatif. Dan biasanya gram negatif itu yang banyak menyebabkan penyakit dibandingkan gram positif. Nah, ini contoh bakteri yang menguntungkan bagi manusia ya. Jadi bakteri itu nggak selalu merugikan ya, ada bakteri yang menguntungkan. Contohnya yang menguntungkan ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus reuteri. Nah, biasanya kalau Lactobacillus itu bakterinya yang mengubah menjadi asam laktat ya. Jadi biasanya ini ada di usus manusia yang biasanya itu kan kalian minum Yakult atau Biokul, minuman yogurt gitu ya. Jadi bakteri-bakteri itu bakteri baik yang dikembangkan di beberapa makanan minuman supaya menjaga ini mikrobioma usus kita ya. Jadi yang ini bisa menjaga pencernaan kita. Ada istilah probiotik, makanya ya ada istilah probiotik yang itu ketika akan kita konsumsi itu ketika kita konsumsi bisa bagus untuk pencernaan. Nah, ada E. coli ya. E. coli itu ada yang baik juga ya. Jadi E. coli itu memang bakteri yang memang ada di usus besar kita ya. Jadi E. coli tertentu dalam jumlah yang seharusnya itu memang bagus. Tapi kalau berlebihan dalam makanan yang terinfeksi E. coli secara berlebihan itu juga bisa menyebabkan diare. Nah, ini beberapa contoh bakteri yang baik yang menguntungkan untuk manusia. Kalian juga bisa searching lagi, pasti ada lebih banyak lagi spesies bakteri yang baik untuk manusia ya. Nah, ini ada juga bakteri yang menyebabkan kerusakan dan keracunan makanan atau bisa menyebabkan diare, penyakit tertentu. Ini contohnya Salmonella. Ini Salmonella yang kita kenal itu biasanya Salmonella typhosa, yaitu yang menyebabkan penyakit tipes. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang sudah terinfeksi bakteri Salmonella, mungkin makanan itu terbuka dalam jangka waktu yang lama atau mungkin dihinggapi lalat, lalat tersebut membawa bakteri Salmonella, maka itu bisa menyebabkan penyakit, bisa keracunan atau mungkin muntah-muntah, diare, dan sebagainya ya. Ada Clostridium perfringens. Clostridium ini bakteri yang juga berbahaya. Kalau yang sering menyebabkan
penyakit itu Clostridium botulinum itu biasanya di dalam makanan kalengan ya yang kurang steril itu bisa terhinggapi bakteri Clostridium. Ada juga Campylobacter, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Nah, makanya di sini E. coli disebutkan di dua tempat ya. Bisa jadi E. coli menguntungkan, bisa jadi merugikan, tergantung E. coli jenis varian yang mana dan jumlahnya seperti apa. Jadi, bakteri itu memang kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, mungkin juga bisa ditolerir ya dengan bakteri baik yang ada di usus kita. Tapi kalau bakteri buruknya yang sudah terlalu banyak melebihi kapasitas bakteri baik di usus kita, maka kita akan keracunan, diare, atau terjadi penyakit tertentu. Makanya penting bagi kita untuk menjaga bakteri baik itu tetap ada di usus kita supaya mikrobioma baik itu bisa melawan ya bakteri buruk yang ada di usus. Kan tidak mungkin ya 100% makanan yang kita makan itu selalu steril ya, kecuali kita sebelum makan memanaskan makanan, melakukan sterilisasi dengan suhu tinggi, lalu tertutup rapat. Kan kita sering makan makanan kita terbuka gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Itu masih bisa ditolerir ya ketika kita punya mikrobioma baik di dalam usus kita. Nah, itu tadi untuk bakteri. Selanjutnya kelompok yang lain, ini kelompok mold dan yeast. Ini kelompok dari fungi ya, seperti yang kita bahas tadi. Fungi itu kan ada kelompok mold, yeast, dan jamur. Jamur itu yang besar-besar, makanya tidak dibahas di sini ya, karena jamur itu umumnya yang besar kayak jamur tiram, jamur kuping, jamur telur apa yang bunder-bunder itu ya. Makanya di sini yang menjadi bahasan di mikrobiologi itu kelompok mold dan yeast. Kelompok mold kapang ini ya. Contohnya, ciri-cirinya berfilamen, punya hifa. Hifanya ada yang septa atau septa itu berarti berbatas septum, non septa berarti tidak ada batas septanya. Lalu punya spora ya. Spora ini bisa berkembang secara aseksual dan juga spora yang berkembang secara seksual. Selanjutnya hamir atau yeast atau sering kita sebut ragi. Ya, ini yang biasanya untuk pembuatan tape itu ya. Ciri-cirinya uniseluler, bentuknya bulat, oval, silinder, ogival, triangular, botol. Nah, ini yeast ini sering ya digunakan untuk makanan. Ini beberapa contoh dari yeast. Brettanomyces, Candida, Diparomyces, Indomycopsis, dan sebagainya. Ini contoh dari yeast. Saccharomyces ini yang mungkin sering kita dengar ya untuk pembuatan tape. Saccharomyces cerevisiae. Ini kalau mold, ini contohnya ini ada Fusarium, Geotrichum, Mucor, Penicillium, Rhizopus. Kalau yang sering kita dengar Rhizopus ini mungkin ya, sama Penicillium. Rhizopus untuk pembuatan tempe, lalu ada untuk pembuatan oncom, Penicillium berarti untuk pembuatan antibiotik penicillin. Nah, ini gambarannya ya, untuk berbagai bentuk sel hamir. Ini tadi sel hamir, mold atau hamir. Ini hamir atau yeast. Ini bentuknya kan ada bulat, oval, silinder, ogival. Ini ya, gambarnya ini. Ada bulat, oval, silinder. Ini triangular, botol, ini gambarnya. Lalu ini untuk fungi, spora fungi. Tadi kan ada yang berkembang seksual sama aseksual ya. Ini gambarnya untuk sporanya ya. Jadi spora itu ada di dalam sporangium. Bentuknya berupa blastospora. Ada chlamydiospora, artospora, conidiospora. Ya, jadi ini beberapa jenis spora ya dalam fungi. Nah, ini untuk lebih jelasnya beberapa contoh tadi kapang, ini molds, beberapa jenis molds, gambarnya ini. Contohnya gambar fusarium, ini gambar rhizopus untuk pembuatan tempe, ada tamnidium, ini kalian bisa cermati ya. Jadi setiap fungi kapang itu punya bentuk masing-masing. Ini yang membedakan spesies satu dengan spesies lain. Sebagaimana bakteri, fungi itu juga ada yang baik
ya seperti tempe, rhizopus dibantu oleh rhizopus, ada juga yang buruk kayak di roti itu yang menjadikan roti busuk, itu contoh jamur yang buruk. Ini gambar penicillium ya. Jadi penicillium ini gambarnya ada Conidiophora, Sterigma, Conidia. Nah, jadi Conidia ini yang untuk perkembangbiakan. Ini Conidia ini bagian di sini. Ini kalau kita mengamati ya lewat mikroskop, nanti kalian bisa mengamati nih gambar dari dalam jamur itu sendiri ya. Jadi memiliki dinding sel ya, jamur itu punya dinding sel, nukleus, punya septa, ini septa, punya septa itu garis-garis batas nih, kalau di sini tidak. Punya sitoplasma, nah ini gambarnya ya, untuk kalau kita lihat dari mikroskop. Nah ini klasifikasinya jamur, itu ada Eumycota, Myxomycota. Eumycota ini dibagi lagi menjadi Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina. Nah, selain itu ada istilah foodborne mikroorganisme. Nah, foodborne mikroorganisme itu maksudnya mikroorganisme yang menyebabkan penyakit ya, yang mikroorganisme yang menjangkiti makanan, yang kemudian menyebabkan penyakit gitu ya. Ini biasanya hidup di tanah dan air, lalu ada yang di tanaman dan produk tanaman, ada yang menjangkiti peralatan pembuat makanan, kalau kurang bersih mencucinya itu bisa. Lalu ada di usus manusia hewan, terus ada di tangan pembuat makanan, lalu ada di pakan hewan, ada di kulit hewan, udara dan debu. Nah, jadi ini yang menyebabkan keracunan ya, bakteri ke makanan ini bisa disebabkan karena beberapa mikroorganisme yang menjangkiti makanan melalui perantara ini tadi. Selanjutnya ini ya, ini di usus manusia dan hewan. Ini beberapa genus bakteri yang lebih sering di lingkungan ini daripada tanah dan air. Jadi bakteri yang ada di tanah dan air itu bisa masuk ke dalam usus manusia dan hewan. Bakteri ini contohnya Bacteroides, Escherichia coli, Lactobacillus, Proteus, Salmonella, dan sebagainya ini ya. Nah, kalau dari kelompok Yes, itu Candida yang sering ada di usus manusia. Oh iya, saya tadi sepertinya di awal salah menyebut ya. Saya menyebutkan kalau perbedaan jamur dan tumbuhan, jamur tidak memiliki dinding sel gitu ya. Mohon maaf, maksud saya jamur itu juga memiliki dinding sel, namun dibedakan dengan kelompok tumbuhan karena jamur tidak bisa melakukan fotosintesis secara mandiri. Jadi jamur tidak memiliki klorofil yang membedakan dengan tumbuhan itu. Jadi sama-sama memiliki dinding sel, hanya saja jamur tidak bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Ya, sekian untuk materi klasifikasi mikroorganisme. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kritik saran, saya persilahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.